Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Janah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisa isu kontemporer di Kementerian ATR BPN dalam membangun semangat bela negara, serta alternatif penyelesaian masalah tersebut. Mulai dengan pengertian kontemporer. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Secara singkat dan mudah dimengerti, saya memahami isu kontemporer adalah suatu masalah, kabar, berita, ataupun informasi yang sedang hits atau trending topik. Isu kontemporer sangatlah luas dan beragam. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan dalam ranah peran saya sebagai calon aparatur sipil negara untuk menyikapi dan memberikan alternatif solusi di instansi saya bekerja, yaitu Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Berdasarkan undang-undang, seorang aparatur sipil negara memiliki tugas dan fungsi. Salah satunya yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya mengerucutkan isu kontemporer yang beredar terkhusus pada pelayanan publik. Di ATR BPN, melalui kantor-kantor pertanahan di setiap kabupaten dan kota, serta di kantor wilayah provinsi, memiliki layanan publik kepada masyarakat terkait dengan pertanahan, baik itu hak atas tanah yang memiliki berbagai macam jenis, seperti hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis hak tanah yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu surat keputusan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, ataupun bupati. Dalam surat-surat keputusan tersebut juga ada yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Bersimpan dokumen-dokumen seperti ini tidak terdapat batasan, meskipun terdapat tahun masa berlaku, tetapi penting untuk tetap diarsipkan dan dijaga sebagai satu kesatuan yang utuh dengan surat keputusan yang baru apabila ada penggantinya. Di Kementerian ATR BPN, penggantian dan rotasi jabatan pegawai cukup sering terjadi, sehingga pejabat ataupun pengisi jabatan yang baru kurang mengetahui riwayat dokumen seperti surat keputusan ini, sehingga riwayat SK-SK yang sudah sangat lama, contohnya di tahun 1970 ataupun 60-an atau 80-an, ini hanya diketahui beberapa orang saja, beberapa pejabat saja, karena sebagian besar mungkin sudah pensiun dan sudah tidak bekerja lagi di Kementerian ATR BPN. Tetapi surat-surat keputusan tersebut masih berlaku, masih bisa dipakai dan menjadi riwayat pada perubahan peraturan di surat keputusan yang baru. Surat keputusan ini sangat rawan untuk rusak ataupun basah atau terbakar, sehingga diperlukan penyimpanan yang lebih diperhatikan pada surat keputusan ini. Surat keputusan ini kebanyakan hanya tersimpan di ruang-ruang arsip setiap kantor pertanahan ataupun di kantor wilayah provinsi, dan belum semua arsip dokumen tersebut tertata dengan baik, terkelompok dengan rapi, dan terdigitalisasi. Pada saat ini, di Kementerian ATR BPN lebih fokus pada digitalisasi sertifikat tanah hak milik, sehingga untuk SK-SK tersebut belum terjamah dan masih menjadi prioritas selanjutnya. Padahal dokumen tersebut sangat rawan tadi untuk rusak dan lain-lain, dan juga rawan terlupakan dan terabaikan karena untuk saat itu mungkin belum dibutuhkan, tapi ketika suatu saat diperlukan sangat sulit untuk dicari. Sehingga penyimpanan pada SK-SK tersebut juga perlu diperhatikan untuk kemudahan memperoleh informasi apabila diperlukan.
Contohnya apabila mungkin ada suatu sengketa pada tanah-tanah tersebut. Beberapa hal atau informasi di dalam SK tersebut memang tidak semuanya perlu dipublikasikan. Namun pada suatu waktu bila diperlukan untuk pembuktian yang sah di badan suatu forum hukum ataupun yang lainnya dapat disampaikan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya menawarkan suatu alternatif solusi yang dapat diberikan pada penyimpanan dokumen-dokumen ini. Dokumen dan arsip ini dapat disimpan dan disediakan pada rak-rak yang kokoh yang layak ataupun disimpan dalam suatu lemari penyimpanan dokumen yang diatur dan dirapikan dengan susunan ataupun susunan yang baik. Selain itu juga perlu dilakukan penamaan atau pelabelan pada owner file penyimpanannya yang jelas dan informatif. Terdapat judul, tahun, ataupun juga subjeknya, desa ataupun kelurahan ataupun kecamatan. Setelah dilakukan penamaan yang seragam, perlu juga ditata dan diurutkan menurut tahun ataupun bulan, dan ditambahkan indeks penamaan owner tersebut pada lemari atau rak penyimpanan untuk mempermudah pencarian seperti peta dan penyimpanan dokumen. Penyimpanan bahwa misalkan di kolom ketiga di rak pertama atau A seperti itu. Setelah penyimpanan berkas-berkas ini tertata dengan baik, secara perlahan dapat dilakukan digitalisasi dokumen dengan memindai atau men-scan pada dokumen tersebut dan menyimpannya pada suatu server komputer atau penyimpanan online. Dalam penyimpanan soft copy ini perlu dinamai dengan judul yang jelas, nomor SK yang jelas, dan juga tahun, sehingga dapat mempermudah pencarian bila diperlukan. Untuk menghindari penggandaan dan penyalinan yang tidak terkendali atau tanpa izin, dapat diberikan password atau kata sandi tertentu pada dokumen tersebut, sehingga hanya orang tertentu atau jabatan tertentu yang mengetahuinya. Dan bila diperlukan oleh pihak tertentu dapat mengajukan permintaan secara formal kepada pimpinan di kantor pertanahan atau kantor wilayah tersebut. Analisis alternatif solusi ini saya sampaikan atas urgensi pada dokumen-dokumen dan arsip yang banyak terabaikan karena fokus dan target tercurahkan pada warkah dan juga sertifikat tanah. Dengan semangat bela negara dan cinta tanah air, dan ada tanah yang secara hukum legal pada SK-SK tersebut, sehingga saya merasa bahwa dokumen-dokumen tersebut sangat berharga dan selayaknya untuk dirawat dan disimpan dengan baik karena menyangkut hak orang lain, hak orang tertentu ataupun instansi, lembaga atau badan hukum tertentu, serta mempermudah pencarian dokumen dan informasi bila ada pergantian pegawai antara BPN tadi yang baru karena adanya rotasi ataupun ada pegawai yang pensiun. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan keliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.